Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita hari ini belajar akidah akhlak, yaitu materinya akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu riya dan nifaq. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang riya terlebih dahulu. Riya itu artinya melihat. Nah, maksudnya melihat ini apa sih? Maksudnya itu menampakkan amal soleh supaya dilihat oleh manusia. Terdapat di surat Al-Maun ayat 6-7 yang artinya orang-orang yang memperlihatkan amalnya dan enggan membayar zakat. Ada pula di sini kata sum'ah berasal dari kata sama'a yang artinya memperdengarkan. Apa sih artinya? Yaitu menampakkan amal yang sebelumnya terahasiakan. Jadi contohnya tuh gini, misalkan kalian beramal di sebuah musola, masukin ke kotak amal, kalian nggak ada yang lihat, tapi setelah kalian ketemu sama teman kalian atau kerabat kalian, kalian itu ngasih tahu, tadi aku habis amal loh. Nah, kamu tuh ngasih tahu sama nominalnya. Nah, itu disebut sum'ah. Tapi kalau riya itu misalkan kayak kamu ngasih ke pengemis, tapi sebenarnya tuh kamu nggak mau ngasih, tapi kamu karena lagi sama teman-teman, kamu ngasih dengan nominal yang besar. Tapi niat kamu sebenarnya itu nggak dari hati, tapi untuk dipuji sama teman-teman kamu atau sama orang yang ada di sekitar kamu. Jadi itu contohnya dari riya sama sum'ah. Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kita untuk merusak amal pahala kita. Dengan apa? Dengan cara menyebut atau menyakiti hati orang yang menerimanya. Berapapun besar amal yang kita lakukan kepada orang tersebut, itu akan sia-sia. Karena apa? Karena orang yang berbuat riya tidak akan mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapatkan pahala di akhirat. Nah, di sini ada contoh perbuatan riya. Apa sih contohnya? Contohnya kayak tadi yang riya sama sum'ah. Tapi di sini juga ada contoh perbuatan riya, yaitu orang yang membaca Al-Quran disuarakan dengan keras dengan tujuan agar apa? Agar orang lain yang mendengar suaranya itu memuji suaranya dan memuji bacaannya. Padahal niat dia itu bukan karena Allah, tapi karena untuk dipuji. Terus ada juga contohnya seorang yang membantu fakir miskin dan mengundang orang untuk menyaksikan dari perbuatannya tersebut. Jadi kayak gitu tuh nggak boleh ya. Nah, ada yang tahu nggak sih ciri-ciri orang yang berbuat riya? Di sini ada 4 ciri-cirinya, yaitu malas berbuat baik apabila tidak ada orang atau tidak disaksikan oleh orang banyak. Yang kedua, rajin berbuat baik apabila ada orang lain yang menyaksikannya. Jadi kalau misalkan nggak ada yang menyaksikan, dia nggak rajin. Ada juga tidak mau menerima kritik dari orang lain atas perbuatannya. Dan yang terakhir, senantiasa menanyakan pendapat kepada orang tentang apa yang mereka lakukan. Nah, apa sih dampak buruk dari perbuatan riya? Yang pertama, itu menghapus pahala amal baik kita. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu semuanya sia-sia kalau misalkan kita melakukannya dengan riya. Ada juga karena perbuatan riya itu termasuk perbuatan syirik, sehingga mengakibatkan dosa besar. Yang terakhir, orang yang berbuat riya sangat dekat dengan kekafiran, sebab orang yang berbuat riya tujuannya untuk diri sendiri dan untuk orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana sih caranya biar kita terhindar dari perbuatan riya? Yang pertama, kita harus melatih diri kita untuk beramal secara ikhlas apapun yang dilakukan. Mau berapapun nominalnya, besar atau kecil, yang penting hati kita tuh ikhlas. Yang kedua, mengendalikan diri agar tidak cepat merasa bangga apabila orang lain memuji perbuatan kita. Yang ketiga, menahan diri dan berlapang dada apabila orang lain itu tidak menghargai perbuatan kita. Itu kita nggak apa-apa, sabar aja, lapang dada. Kita nggak usah emosi dan kita harus menahan diri kita. Yang keempat, tidak suka memuji kebaikan orang secara berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Kalau misalkan kita muji dia dengan berlebihan, otomatis kita mendorong dia agar dia berbuat riya. Dan yang terakhir, melatih diri kita untuk bersedekah secara tersembunyi.
untuk menghindari sanjungan dari orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nifaq. Nifaq itu dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan gambaran orang-orang munafik di surat At-Taubah ayat 67. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu mereka adalah orang-orang yang keluar dari syariat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang munafik lebih jelek dari orang-orang kafir. Sebagaimana dijelaskan di surat An-Nisa ayat 145 yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dari kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, di sini nifaq itu ada dua jenis. Yang pertama nifaq i'tiqadi, yaitu keyakinan. Nifaq ini nifaq besar, di mana si pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Contohnya, pertama mendustakan Rasulullah SAW, yang kedua membenci Rasulullah, yang ketiga merasa gembira dengan kemunduran agama Islam, yang keempat tidak senang dengan kemenangan Islam. Yang kedua adalah nifaq amali, yaitu nifaq kecil, di mana pelakunya melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang yang munafik, tetapi masih ada iman di dalam hatinya. Contoh dari nifaq amali itu yaitu bila ia dipercaya ia berkhianat, bila ia berbicara ia berdusta, bila ia berjanji ia memungkiri, dan bila ia bertengkar ia melewati batas. Itu ciri-ciri dari nifaq amali. Nah, gimana sih caranya kita agar terhindar dari perbuatan nifaq ini? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa nifaq termasuk sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dijauhi dari pergaulan sehari-hari. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa nifaq akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ketiga, nifaq termasuk bertentangan dengan hati nurani manusia. Yang keempat, kejujuran. Kita harus menyadari bahwa kejujuran itu menenteramkan hati dan senantiasa disukai oleh dalam pergaulan kita. Yang terakhir, nifaq mendapatkan balasan di neraka dan bersifat kekal di dalamnya. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.